Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi dengan Syllabus International School bersama Mr. Darwis. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang seputar Microsoft tentang pengaturan halaman. Jadi pada pembahasan kali ini akan dibahas bagaimana cara mengatur margin atau batas eh, pengetikan di komputer atau di Microsoft Word, kemudian bagaimana mengatur orientasi kertas, artinya posisi kertas apakah itu berdiri atau dia berbaring. Begitu pula dengan bagaimana cara kita menentukan jenis kertas, kertas HPS atau folio, atau dengan A4 atau A3 dan sebagainya. Kemudian nanti akan dibahas tentang pengaturan penomoran halaman. Bagaimana cara kita memberikan nomor halaman pada halaman dokumen ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita membahas satu persatu. Yang pertama, mengatur margin, ukuran, dan orientasi kertas. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang margin, nah sekarang secara default Microsoft itu setelah kita install seperti inilah bentuknya. Dia polos tanpa ada garis apapun. Ini adalah kertas lembar kerja kita nanti untuk mengetik. Nah, supaya kita lebih memahami apa itu margin, yang mana itu adalah yang mana itu yang dimaksud dengan margin, eh, supaya lebih mudah kita pahami tentang margin, marilah kita dulu munculkan dulu batas atau garis bantu daripada margin ya. Ya, supaya kita lebih jelas memahami yang dimaksud dengan margin. Caranya yang itu kita aktifkan, kita klik menu file, kemudian kita klik option, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Nah, atau dengan cara yang lain kita dulu close, atau Anda klik kanan, kemudian ya klik kanan di toolbarnya, atau terserah sembarang di mana, di klik kanan di sini, atau di sini, sampai muncul ada Customize Quick Access Toolbar. Anda klik. Nah, setelah itu akan muncul tampilan optionnya. Setelah muncul seperti ini, nah kita klik Advance yang ada di sebelah kiri ya, ini. Nah, di editing option silakan Anda cari namanya Show Document Content ya, dengan cara kita bisa klik drag skornya ini, atau kita bisa klik anak panah ini atau segitiga ini untuk mencari namanya show document content. Oh, ini sudah ada muncul show document content. Ini maksudnya show document content. Kemudian di show document content cari aktifkan namanya show text boundaries. Ini. Jadi ini ada show text boundaries, baru kita klik ini. Setelah diberikan tanda centang, berarti langsung di OK. Maka di lembaran kerja Anda sudah ada garis bantu Anda. Ya, jadi inilah tepi kertas atau tepi batas pengetikan yang ini. Yang ada garis ini. Ada bagian atas, bagian kiri, bagian kanan, bagian bawah.
Yang di luar daripada yang garis bantu ini, itulah namanya margin. Yang ini ada margin atas, margin kiri, margin kanan, kemudian margin bawah. Oke. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan garis ini? Sama tadi, kita pilih menu file, kemudian option, atau kita klik kanan di sini, kemudian pilih customize quick access toolbar, kemudian di advance, kita klik advance, kemudian edit option, aktifkan, munculkan namanya show, cari show document content, baru kita klik ini. Maka diklik OK, maka hilang. Jadi supaya lebih mudah kita klik kanan kembali, munculkan, ada show document content, kemudian show text boundaries. Ya, muncul. Nah, sekarang bagaimana cara mengatur margin ya? Jadi bisa kita atur margin secara manual ya dengan caranya ini coba lihat di ruler ini. Ini namanya margin kanan. Jadi langsung saja Anda letakkan kursor Anda di sini. Setelah menjadi anak panah seperti ini, Anda klik drag masuk sehingga margin kanannya sudah masuk. Begitu pula untuk margin atas, letakkan kursor Anda di sini setelah menjadi anak panah 2, baru Anda tarik sehingga marginnya agak ya terlalu ini turun ya. Begitu pula dengan kalau di bawah ya, tarik ini marginnya ke atas. Oke. Begitu pula untuk margin sebelah kanan sini ya, kita setelah muncul anak panah itu tadi, nah tarik. Iya, itu untuk mengatur margin secara manual. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan margin secara sesuai dengan aturan seperti umpamanya di membuat laporan atau membuat skripsi atau tesis dan sebagainya, itu kan ada aturan margin tersendiri. Nah, sekarang caranya ya, cara pertama untuk mengatur margin atau mengatur orientasi kertas atau memilih jenis-jenis kertas. Jadi langkah yang pertama adalah kita pilih menu backlight. Ya, silakan Anda pilih menu backlight ini. Setelah itu di show Page Setup dialog, Anda klik ini yang sudut sehingga akan muncul seperti ini. Kemudian muncullah di sini klik margin untuk mengatur margin. Nah, sekarang coba lihat di sini secara defaultnya bahwa Microsoft ini masih secara default berarti dia masih pakai inci. Jadi kalau dia pakai inci sini berarti susah untuk menentukan marginnya dengan cara seperti di skripsi atau tesis itu ada 3, 4. Kalau di atas berarti ini kan top, atas kasih 4, bottomnya bawah berarti kasih 3, leftnya sebelah kirinya berarti 4, kemudian kalau right-nya berarti 3 ya. Dari sini dia menggunakan inci, jadi susah untuk menentukan sentimeter. Olehnya itu, sebelum kita lanjut lagi di page setup ini, kita dulu tutup. Ya, oke aja dulu.
Nah, kita pelajari bagaimana mengatur atau mengganti inci menjadi sentimeter. Caranya sama tadi dengan mengaktifkan text boundaries yang garis ini. Caranya pilih menu file, kemudian klik option ini, kemudian Anda pilih advance. Nah, kemudian di edition option aktifkan atau cari display. Oh, ini ada display. Nah, display di show measurement in unit of. Di sini kita yang tadi terbaca di sini adalah inci. Nah, rubahlah menjadi sentimeter. Jadi nanti akan menjadi sentimeter. Setelah sentimeter langsung di oke. Ya. Nah, sekarang coba kita kembali lagi, pilih pack layout, kemudian di sini adalah klik pack setupnya, di sini akan muncul ini. Maka di sini sudah muncul marginnya. Berarti di sini margin di atasnya ini adalah 5,8 cm. Ya, berarti biasanya kita gunakan adalah 3 ya kalau umpamanya skripsi. Kasih 4 ya, kasih tekan 4, kemudian kita pindah ke bottom dengan cara bisa klik langsung di sini. Bisa di sini kan 3, di sini kan 5. Berarti rubah menjadi 3 dengan cara bisa anak panah ke atas atau ke bawah. Berarti kita kurangi. Iya, menjadi 3. Berarti sudah menjadi 3 cm. Atau kita tab. Kemudian tab lagi. Baru kasih, bisa langsung diketik langsung menjadi 4. Kemudian tab lagi. Ketik langsung 3. Berarti ini sudah kita atur posisi ya margin kita sudah kita atur di mana di atas adalah 4 cm, kemudian di sini adalah di bawah bagian bawah berarti 3, kemudian di sebelah kanannya berarti 4, di sini adalah 3. Jadi itulah cara untuk mengatur margin. Kemudian selanjutnya arahkan kursor Anda di orientation. Nah, jadi di sini orientation ini memilih posisi kertas. Kalau kita pilih portrait, ya kita pilih portrait, berarti di kertas kita itu akan berdiri. Coba lihat di preview di sini. Ya. Nah, pilih landscape apabila kertasnya kita akan kasih baris contoh. Nah, ini sudah berbaris di previewnya. Anda bisa lihat. Nah, coba portrait berarti berdiri, landscape berarti baris, portrait berarti berdiri, landscape berarti dia berbaris. Kita pilih portrait. Setelah kita pilih portrait di orientation ini, baru kita pilih di paper. Di paper adalah untuk memilih jenis kertas. Jenis kertas, ya jadi di sini di paper size, di kotak paper size ini ada anak panah. Silakan Anda klik ini, cari. Contoh umpamanya kita pilih kuarto, berarti kita pilih namanya letter. Ya, jadi letter berarti sama dengan ukurannya kuarto. Dengan lebarnya itu 21,59 cm. Ini. Jadi, kemudian height-nya, panjangnya kertasnya adalah 27,94. Ya. Kemudian selanjutnya kita pilih A4, cari A4. Ya, itu biasa ukuran A4. Ya, jadi ini beda. Tadi 21,59,
Sedangkan kalau A4 21,5 ya, 5 saja. Berarti agak lebarnya A4 eh, agak ya ini kalau tadi letter berarti agak luas ya. Kemudian selanjutnya kalau ini A4 bukan F4, sorry. A4. A4 mana? Cari A4. Custom A3 A3. Ini A4, sorry. Ya. Jadi kalau A4 hanya dia 21. Tadi kuarto agak lebar 21,59. Sedangkan di sini height-nya agak panjang. Tadi 27, sekian kalau letter. Kalau A4 dia 29,7. Kemudian pilih di sini untuk jenis kertas. Untuk folio bisa Anda pilih folio atau V4 ini. Iya, V4 ini. Atau untuk mengatur biasanya eh, secara umum itu biasanya eh, tidak ada tertulis di sini pilihan untuk folio. Itu di printer biasanya eh, secara defaultnya, secara aslinya, originalnya itu tidak ada langsung eh, ada pilihan folio. Nah, supaya untuk mengatur memilih jenis kertas untuk folio atau yang lebih panjang, berarti kita pilih legal saja dulu, ya. Nah, kalau legal 21,59 lebarnya, kemudian di sini tingginya adalah 35,59. Nah, sedangkan folio, jadi antara legal dengan folio agak panjang legal ya. Kemudian supaya agak pas nanti, berarti di sini tingginya atau panjangnya harus dirubah menjadi 33,02. Jadi ini untuk folio. Ya, jadi ini kita ambil dulu legal baru kita ubah di height-nya menjadi 33,02. Itu ukuran pas daripada folio. Karena kalau kita langsung pilih legal, maka pada hasilnya nanti pada saat kita print, mungkin di laptop atau di komputer Anda masih muat, tetapi pada saat kita print, itu tidak muat karena agak panjang memang legal daripada folio. Solusinya maka harus dirubah di sini panjangnya atau tingginya itu berarti 3302. Atau dengan cara kita gunakan customize size. Ya, ini. Nah, setelah kita rubah di sini, tentukan jenis kertas yang Anda inginkan. Nah, tinggal langsung di OK. Nah, sekarang kita tentukan dulu A4, baru kita OK. Coba lihat, perhatikan ini akan berganti nanti marginnya. Coba, nah itu. Berarti marginnya di sini 4, di sini 4, di sini 3, di bawah 3. Oke. Jadi itu cara pertama untuk mengatur margin atau memilih jenis kertas atau memilih orientation. Kemudian cara kedua untuk mengatur margin
ya tetap kita pilih menu backlight. Kemudian di sini ada beberapa icon. Ya, jadi ada beberapa icon di sini. Ya, langsung kita pilih di sini untuk mengatur margin, langsung kita klik tanda eh, segitiga di sini untuk memilih margin, baru kita pilih custom margin. Nah, kita masuk di sini. Oke, atur marginnya berapa? Ya, sama tadi. Setelah itu langsung di O. Oke. Kemudian di sini kita bisa memilih eh, posisi daripada kertas. Ada portrait, ada landscape. Ini langsung berubah menjadi landscape. Iya. Kemudian selanjutnya di size bisa kita pilih jenis kertas. Ada A4, ada letter, ada legal, ada A3, ada folio dan sebagainya. Oke, jadi langsung kita pilih A4. Kemudian orientasinya portrait. Ya, itu cara kedua untuk eh, mengatur namanya margin. Oke. Nah, cara tiga, ya cara tiga ini langsung kita klik double klik, ya langsung kita klik double klik di sini di rulernya. Jadi kalau ini masih ada rulernya, coba ini adalah ruler. Cara tiga untuk mengatur margin, ya langsung klik dua kali rulernya di sini. Ya, akan muncul seperti ini. Atau klik dua kali sini. Ya, klik dua kali, baru kita pilih margin, atur marginnya seperti ini. Kasih 4, kemudian di bottomnya 3, 4-nya leftnya 4, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, di orientationnya silakan tentukan apakah dia berdiri atau dia landscape. Ya. Setelah itu sudah orientasinya kita atur, baru kita pilih kembali jenis kertasnya. Ya, pilih A4. Nah, setelah itu langsung oke. Kemudian selanjutnya cara keempat untuk mengatur margin, mengatur orientation, dan mengatur jenis kertas, kita coba melalui keyboard. Ya, coba kita melalui keyboard untuk mengatur margin. Oke, kita mengatur margin. Tekan alternatif. Ya, tekan alternatif. ALT, kemudian tekan P, kemudian tekan SP. Iya, coba ulangi. Tekan alternatif P, kemudian SP. Iya. Oke, setelah itu muncul ini. Nah, sekarang di sini tekan anak panah, ya tekan anak panah di sini, tekan anak panah untuk memilih jenis kertas. Ya, kita pilih di sini jenis kertas dengan pilih anak panah.
Oke. Jadi ini kita melalui melalui keyboard ya, sorry. Nah, sekarang anggaplah kita pilih umpamanya letter. Setelah itu enter. Kemudian selanjutnya untuk pindah ke margin berarti kita tap dulu, tap beberapa kali 2. Nah, tap lagi, coba lihat sampai ini berarti baru apply print option, set the file. Ya, ini maksudnya coba lihat ini ada garis putus-putus. Tap sampai dia sini cancel. Ini setelah yang papernya ini tadi ada tanda garis-garis putusnya, baru kita pindah tekan anak panah kiri ya supaya untuk pindah ke margin ya. Setelah ini margin, silakan Anda tap satu kali, baru itu akan topnya akan muncul. Langsung umpamanya kasih 3, tap lagi, kasih 4, tap lagi, kasih umpamanya 4, kasih lagi 3 sini. Ya. Setelah kita mengatur margin dengan menggunakan tab, tab lagi, coba lihat pergerakannya tab itu di gutter. Ya gutter ini biasanya kalau kita mau gunakan pencilitan ya. Oke, kasih batas pencilitan. Nah, tekan lagi tab itu akan pindah di gutter position. Ini coba lihat pindah di orientation. Kalau kita mau pilih landscape, berarti itu pakai anak panah ya, nih. Oke, ya. Atau kita tap. Nah, sekarang di sini ada multi flip page ya. Jadi kalau multi flip page, kemudian pilih normal berarti eh, halaman kertas atau lembaran kerja itu normal yang biasa saja ya. Kemudian kita pilih mirror, berarti ini digunakan apabila kita mau gunakan namanya papers. Di sini ada mirror biasa untuk digunakan untuk halaman buku timbal balik ya. Jadi kita kalau kita akan mengetik halaman kita itu formatnya adalah halaman timbal balik, ya berarti kita pilih mirror. Kita pilih 2 page persis, berarti ini 2 halaman 1 lembar. Ya, 2 halaman 2 page per sheet. Ya. Kemudian kita pilih bold font, halaman untuk buku. Ya, ini adalah apa namanya? Settingan untuk kalau kita membuat seperti halaman buku yang dilipat, ya seperti itu. Kalau bold page, iya, ya hampir sama ini reserve book, ya sama untuk membuat buku ya. Nah sekarang kita pilih normal saja, langsung tekan enter untuk memilihnya. Nah kemudian selanjutnya tap lagi sampai cek ini sudah tertandai oke, baru kita enter. Iya, maka akan berubah marginnya. Jadi itulah cara mengatur margin baik melalui mouse, begitu pula dengan uh, melalui dengan keyboard.
Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas lagi ya tentang apa lagi nih kita bentar kita perkecil. Ya, pengaturan header ya. Jadi yang dimana dimaksud header, jadi sini ada header, ada footer ya. Jadi header itu fungsinya adalah memberikan catatan pada setiap halaman. Ya, jadi biasanya kalau kita setiap halaman itu ada catatannya bagian atas, itulah namanya dimaksud dengan header. Ya, jadi biasanya untuk menulis judul setiap halaman, ya, apakah dia sebagai pengarang dan informasi lain atau informasi tertentu, ya misalnya judul bab, subbab, tanggal dan sebagainya. Sedangkan dengan footer artinya adalah catatan atau tulisan yang selalu akan muncul pada setiap halaman bagian bawah. Ya, di sini. Oke, setiap halaman akan muncul. Ya, contoh seperti ini kita lihat dulu. Saya kasih contoh yang mana itu header. Kita pilih reasonnya dulu. Contoh makalah. Di sini ada mengenal Windows. Ada di sini ya. Sorry. Coba kita lihat. Ini yang contoh kita cari di sini. Silabus. Ya, sebentar dulu kita cari silabus. Ya, contoh seperti ini kita buka dulu ebook 1. Oke. Ya. Kemudian ini sudah terbuka. Jadi untuk lebih mudahnya, ini cheese kemudian coba kita perbesar dulu. Ini ada ebook coba perbesar. Ini ada cheese, kemudian ada ebook pengenalan Microsoft Word 2010. Nah, setiap halaman, coba kita pindah di halaman berikutnya. Coba kita perkecil. Ini setiap halaman pasti ada yang tadi cheese, kemudian ebook. Itulah namanya header. Catatan setiap halaman. Ya, jadi itu akan muncul. Setiap halaman akan muncul seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya footer. Berarti ini catatan atau tulisan atau yang kita ya di sini footer. Coba lihat bagian bawah kertas. Ya, jadi coba halaman 1, halaman 2 ini setelah terus ada yang muncul tentang halaman. Oke, jadi itulah namanya footer ya. Untuk lebih jelasnya mari kita cara membuat header pada setiap halaman. Oke. Nah, bagaimana caranya adalah yang pertama kita pilih menu insert. Kemudian di sini akan muncul ada header.
Oke, akan muncul ada header. Langsung Anda klik di sini. Ya, maka akan muncul tampilan seperti ini, header. Ya, klik Yarn Blend, maka akan muncul sini. Anda ketikkan di sini latihan 1. Tuh, klik 2 kali. Ya, atau Anda klik sini, close. Nah, itu cara pertama untuk mengatur daripada header. Nah, sebelum kita lanjut membahas lagi ini tentang header, nah kita dulu lebih fokus di halaman. Yang tadi sudah mengatur halaman. Nah, sekarang kita bagaimana cara membuat dan mengatur halaman baru. Artinya kita membuat eh, halaman baru berarti halaman 1, halaman 2 ya. Jadi kita dulu delay dulu tentang headernya, nanti kita lanjut di setelah kita membuat halaman baru atau mengatur halaman baru. Oke. Nah, jadi pada dasarnya halaman baru akan secara otomatis bertambah ketika satu halaman itu full. Ya, contoh seperti ini. Ya, kita copy aja satu halaman. Atau kita cari dulu file, menu file, kemudian recent, contoh makalah, atau ini ada win latihan 1, latihan 2. Oke, seperti ini. Nah, sekarang anggaplah kita ini secara dasarnya kita copy aja ke sini ke bawah, maka itu akan tidak muat lagi ke sini. Ya, jadi ini kan baru satu halaman. Jadi pada dasarnya secara otomatis akan bertambah ketika satu halaman sudah full. Nah, jadi coba kita enter untuk mengetik lagi, maka akan muncul halaman berikutnya. Jadi ini adalah secara otomatis di Microsoft Word pada saat selesai sudah full dalam satu halaman seperti ini, secara otomatis akan membuat halaman baru. Oke, jadi itu secara otomatis akan membuat halaman baru. Hapus. Itu. Kalau tidak full, berarti dia kembali ke menjadi satu halaman. Namun tentu saja nanti akan terbilang rumit. Bagaimana kalau umpamanya seperti ini? Ya, tidak cukup satu halaman, kita akan mau membuat halaman berikutnya. Ya, oke. Jadi kita akan membuat halaman baru. Ya kan ini halaman 1, kita buat halaman 2. Tetapi masalahnya ini belum full ya. Ini belum full sehingga tidak bisa kita buat halaman berikutnya ya. Jadi tekniknya yang cara pertama, letakkan kursor Anda di sini ya di akhir halaman, di akhir pengetikan. Setelah itu Anda tekan Ctrl di keyboard, tekan Ctrl secara bersamaan, tekan Ctrl secara bersamaan, baru kita enter. Nah, itu langsung menjadi halaman 2. Begitu pula untuk membuat halaman berikutnya lagi, langsung saja Ctrl Enter. Itu menjadi halaman 3.
Di Ctrl Enter lagi berarti halaman 4. Bagaimana cara untuk menghapus daripada halaman? Jadi ini kan halaman 4, berarti letakkan kursor Anda di halaman ketiga, baru Anda tekan delete atau delete. Iya, maka yang tadi halaman 4 itu terhapus. Untuk menghapus halaman 3 ini, berarti letakkan kursor Anda di halaman 2, baru tekan delete. Maka halaman 3 akan terhapus. Kemudian selanjutnya di menghapus halaman 2, letakkan kursor Anda di halaman 1, baru delete. Delete. Iya. Yeah. Oh, delete. Ya, kita delete. Langsung hapus. Oke, itu cara pertama untuk membuat halaman baru. Cara yang kedua, letakkan kursor Anda di ujung akhir pengetikan seperti ini. Jadi jangan sampai Anda letakkan kursor Anda di sini, baru Anda Ctrl Enter, maka paragraf tersebut akan ke halaman 2, contoh seperti itu. Langsung di Enter, maka akan kembali ke halaman berikutnya. Untuk mengembalikan berarti kalau ditekan delete berarti menghapus sebelah kanan ya. Berarti kita gunakan tekan backspace atau yang ini tekan backspace di keyboard. Ini. Iya, tekan backspace itu maka akan kembali coba. Backspace. Iya. Atau letakkan sini baru delete. Oke. Nah, sekarang cara 2. Ya, cara 2 letakkan kursor Anda pada satu halaman, contoh halaman 1 seperti ini. Baru kita pilih menu insert, kemudian ada pilih break. Oke. Oke, itu cara kedua. Untuk menghapus berarti untuk membuat menghapus berarti delete tadi ya. Nah, delete lagi. Untuk ulangi lagi, Anda klik menu insert, bisa Anda gunakan blend page, bisa juga break ya. Silakan. Tuh. Untuk membuat lagi menu insert lagi, kemudian page break atau ini. Ya, berarti untuk menghapusnya letakkan kursor di sini di halaman 2 baru Anda delete sehingga halaman 3 terhapus. Itu cara 2. Nah, cara 3 letakkan kursor Anda, kita hapus dulu. Tekan delete, ya hapus. Cara 3, letakkan kursor Anda di ujung atau akhir daripada pengetikan, ya kemudian pilih menu backlight, kemudian pilih backlight, kemudian Anda pilih klik break, kemudian Anda pilih back. Iya, ini. Nah, oke. Jadi lakukan seperti itu, berarti backlight, break, kemudian back. Maka akan membuat lagi halaman, klik lagi backlight, break, kemudian back lagi. Ya, lakukan sampai yang kita butuhkan. Oke, kita hapus, berarti letakkan sini, kita delete, hapus lagi sini, delete.
Kemudian cara yang keempat, nah jadi kita membuat halaman yang tadi kita gunakan adalah cara satu. Cara satu adalah di Ctrl Enter, kemudian kita pilih menu Insert, kemudian Blend atau Brick, kemudian kita pilih tadi di sini ada Pack Layout, kemudian ada Brick adalah Pack. Nah, berarti itu semua hanya adalah membuat halaman baru. Kemudian selanjutnya, yang kelima ini, yang cara keempat ini, kita membuat halaman baru sekaligus membuat section. Ya, jadi halaman baru sekaligus membuat section. Jadi artinya section ini kita membuat grup-grup daripada halaman baru. Karena kalau tidak di section, maka susah untuk mengatur posisi atau orientasi jenis kertas yang kita inginkan. Begitu pula akan menyusahkan kita untuk mengatur penomoran halaman nanti pada saat kita memberikan halaman di bawah. Berarti supaya ini di satu halaman ini dan berikutnya itu kita membuat section, berarti kita pilih menu backlight, kemudian pilih break, kemudian pilih next page. Ya, oke. Berarti coba kita lihat di klik dua kali sini, ada headernya ini tadi muncul, ini section 1, section 2. Berarti kita membuat halaman baru sekaligus dia mengubah section atau kita bentuk grup-grup daripada lembaran kerja. Nah, oke. Ya, klik sembarang tempat. Nah, sekarang selanjutnya kita kembali ini. Kita mau inginkan, kita membuat 3 halaman. Halaman 1 dia berbaring, kemudian halaman 1 berdiri, kemudian halaman 2 dia baring, kemudian halaman 3 berdiri lagi. Nah, coba kita ulangi. Kita akan membuat 3 halaman. Nah, sekarang coba di Ctrl Enter. Ctrl Enter. Tiga kali. Ini berarti kita membuat 3 halaman. Nah, kita inginkan bahwa halaman 2 ini kita ubah orientasinya dia baring. Apakah marginnya kita bisa rubah. Nah, sekarang selanjutnya kita rubah orientasinya. Langsung saja di sini kita pilih orientation, kemudian pilih landscape. Maka semuanya yang tadi halaman ini yang kita tadi buat itu langsung dia barin semua. Oke. Nah, coba kita gunakan itu tadi cara satu untuk membuat halaman baru. Nah, sekarang selanjutnya tadi ini menu insert. Coba kita menu insert, kemudian ada break, kemudian ada ini. Nah, sekarang setelah itu kita pilih backlight. Bisakah dia halaman 2 itu baring, kemudian yang lainnya berdiri? Tetap. Berarti itu tadi. Ctrl Z kembali. Cara yang ketiga tadi kita pilih backlight, kemudian back ya. Klik beri kemudian back. Nah, sekarang coba rubah ini orientasinya menjadi dia baring. Baring terus. Oke.
Nah, sekarang bagaimana solusinya supaya kertas halaman 1 berdiri, halaman 2 dia berbaring, kemudian halaman 3 dia berdiri kembali. Nah, tekniknya gunakanlah cara membuat halaman baru sekaligus membuat section baru ya. Jadi caranya itu tadi cara 4, klik menu backlight, kemudian Anda pilih break, kemudian Anda pilih next page, lakukan lagi sehingga menjadi 3 kertasnya, break lagi, next page lagi. Nah, setelah itu, kita akan rubah ini orientasinya, dia baring kertasnya, berarti pilih orientation, kemudian landscape. Berhasil kan? Itulah bedanya dengan membuat halaman baru sekaligus membuat section. Contoh, kita buat lagi sini, kita break lagi, kemudian next page, kemudian kita kasih baring lagi, letakkan kursor Anda di sini, di bawah sini ada informasi bahwa opaque, berarti maksudnya ini kursor Anda berada di halaman 4 di ini yang sudah Anda buat halaman adalah 4. Contoh ini. Saya letakkan di 3. Berarti yang 3 ini menunjukkan bahwa kursor Anda berada di halaman 3, jumlah yang Anda buat halaman baru 4. Ya, kita letakkan di sini kursor di halaman 4 karena kita akan merubah dia berbaring. Contoh, kita klik ini, kemudian kita landscape. Apakah dia bisa baring atau berdiri terus? Dia bisa. Jadi itulah fungsi daripada insert break. Lakukan seperti ini dan seterusnya untuk bisa mengatur margin, bisa setelah kita insert dengan break next page ini, kita bisa rubah ukuran kertasnya ini folio coba ini kita size-nya adalah legal. Ini coba kita gunakan folio. Ini folio. Coba kita klik ini page setup-nya, coba lihat. Klik 2 kali ini apakah dia A4. Ini berapa A4? Dia folio ya. Ini coba kita klik di sini, klik 2 kali rulanya, dia tetap A4. Oke. Nah, sekarang coba di halaman 3 kita rubah menjadi letter ini. Nah, berarti kita pilih tadi klik 2 kali saja duanya, klik 2 kali rulernya, baru paper, rubah menjadi letter. Nah, oke, ini sudah letter. Nah, sekarang apakah ini halaman 2 mengikuti letter atau tidak? Ya, klik 2 kali. Tetap folio. Kalau ini tetap bagaimana? Klik 2 kali. Tetap dia A4. Ya. Oke, kemudian selanjutnya sini klik di sini tetap A4. Nah, sekarang coba kita rubah di sini dia 22. Nah, sekarang kita rubah menjadi 33. Nah, apakah halaman sebelumnya itu mengikuti bentuknya atau tidak? Ini tadi marginnya adalah 33 ya. Ini, oke. Sekarang letakkan di kursor ini, coba klik 2 kali. Marginnya 22, oke. Nah, sekarang di sini berarti klik 2 kali. Itu dia 22. Jadi, kesimpulannya bahwa kalau kita gunakan backlight break kemudian next page itu berarti kita membuat halaman baru sekaligus membuat section, berarti bisa dibeda-bedakan halaman 1, halaman 2 bisa berdiri, ukurannya juga, marginnya juga bisa kita ubah-ubah tidak sesuai.
Oke, jadi itulah cara mengatur halaman dengan dokumen berbeda orientasi, dengan margin dan sebagainya. Itulah tekniknya. Nah, sekarang selanjutnya kita lanjut ke tadi header ya. Jadi untuk membuat ini biarlah ini 4 halaman. Nah, sekarang tadi cara masuk di header berarti kita pilih menu menu insert, kemudian pilih namanya header berarti kita pilih header, pilih salah satunya di sini. uh, Blend, kemudian kita ketik umpamanya Syllabus International School, Syllabus International School. Nah, coba lihat, klik sembarang tempat, maka setiap di header ini akan muncul semua itu teks yang tadi kita perbesar dulu. Ya, syllabus internasional, syllabus ya. Nah, maka itu akan setiap halaman ada syllabus international school-nya. Itulah fungsi tadi header. Jadi memunculkan tulisan pada setiap halaman akan muncul itu. Itulah fungsi namanya header. Nah, kemudian untuk catatan di bawah itu kita aktifkan namanya footer. Kita tekan ini footer. Nah, kemudian sama kita ini kan banyak pilihannya mau bentuk seperti ini, ada garis bawahnya, ada seperti coba ini. Iya, bisa. Nah, setiap halaman akan seperti ini bentuknya. Iya. Oke, coba klik di luar. Nah, ini. Berarti setiap halaman pasti ada muncul seperti ini. Ya. Oke. Ya. Kita pilih kembali lagi, coba putar supaya ini kita klik catatan, contoh ini. Sekarang kita ketik di sini adalah umpamanya pengenalan tampilan Microsoft Word 2010. Nah, sekarang ini kita ubah ukurannya jadi sama, ukurannya Arial 12, mau kasih warna sama, ini 14, ya mau warna ini. Langsung klik 2 kali, maka setiap halaman di bawah itu akan muncul namanya pengenalan tampilan Microsoft Word. Itulah fungsi daripada header and footer. Nah, sekarang cara menghapus header atau footer. Kita mau hapus syllabus international school. Ya, kita pilih menu insert kembali, kemudian pilih header, baru ada di sini di bawah ada remove header, Anda klik. Maka headernya akan hilang. Atau dengan menghapus ini insert, kemudian pilih footer, kemudian di bawah ada remove footer, klik, berarti hilang semua. Oke, itu cara membuat header. Nah, cara dua untuk membuat header, langsung saja klik 2 kali saja di sini. Nah, itu baru kita ketik atau ya atau klik kanan di sini, kemudian klik header. Nah, itu. Setelah itu kita ketiklah syllabus international school. International school.
Untuk keluar dari header bisa Anda klik sembarang tempat di luar daripada header atau Anda klik close. Ya, maka setiap halaman akan muncul. Begitu pula untuk masuk di putarnya, langsung saja klik 2 kali. Ya, klik 2 kali sini. Oke. Klik kanan, kemudian edit putar. Ya, akan muncul. Ya. Syllabus memang mantap. Syllabus memang mantap. Iya. Klik sembarang tempat. Iya, itu akan muncul. Syllabus akan. Kemudian selanjutnya untuk menghapusnya, langsung saja masuk lagi di sini ke log. Ini di Ctrl A baru delete. Iya. Ini juga klik 2 kali putarnya baru Ctrl A delete. Iya, klik sembarang tempat maka akan terhapus. Oke, nah sekarang saya kira headernya sudah jelas. Nah, cara memberikan nomor halaman. Jadi cara memberikan nomor halaman dokumen. Jadi caranya kita akan memberikan penomoran halaman. Ya, letakkan kursornya di sini di halaman pertama, kemudian pilih menu insert. Ya, pilih di page number. Di sini Anda arahkan kursor Anda di page number. Di sini ada segitiga kecil, Anda klik di sini. Nah, sorot di sini apabila Anda ingin memberikan halaman bagian atas. Nah, berarti di halaman di sini bagian atas kita mau berikan halaman, berarti kita pilih namanya sorot namanya top of page. Kemudian arahkan kursor Anda di sini untuk memilih jenis-jenis bentuk daripada penomoran. Ini bagian atas dia ke kiri, ini ke tengah, ini ke kanan. Di sini banyak pilihannya, ya bentuknya. Jadi silakan pilih jenis penomoran yang Anda inginkan di sini. Ya banyak sekali, tinggal Anda pilih mau di sebelah kiri atau tengah atau sebelah kanan. Jadi tentukan. Kemudian sorot bottom di sini. Setelah itu ini untuk jika memberikan nomor halaman itu diletakkan di bagian bawah, berarti bagian putar. Jadi halamannya itu berarti berada di bawah sini. Iya, halamannya. Oke, jadi klik bottom of page. Nah, pilih salah satu daripada bentuk atau jenis-jenis variasi daripada penomoran halaman ini. Ada page of number. Oke. Kemudian selanjutnya, ya pilih page margin. Apabila kita memberikan nomor penomoran di samping, ya marginnya ada di samping kanan atau kiri. Biasanya ini digunakan pada membuat buku ya. Nah, jadi ada itu halamannya di sebelah kiri atau sebelah kanan bawah. Ya. Nah, current page, ya apa fungsinya ini apabila kita current page? Jika nomor halaman itu akan diletakkan di mana kursor berada. Jadi di mana kursor Anda berada, disitulah dia nomornya akan muncul. Jadi belum tentu di
pojok atas atau di headernya atau footernya, bukan. Jadi di mana kursor Anda berada, disitulah dia akan berikan penomoran. Kemudian selanjutnya ada format page number. Ini adalah untuk mengatur penomoran. Apakah kita nanti gunakan nomor atau dia mau berbahasa Arab atau kita gunakan i kecil atau angka Romawi dan sebagainya. Jadi itu untuk memformat pengaturan penomoran. Ini format page number. Nah, sekarang coba kita pilih bottom, ya, penomoran bottom. Kemudian kita pilih jenis seperti ini, ke bawah kanan, ya, klik. Nah, di sini. Berarti ini sudah halaman 1 dari 4 halaman. Ini page bisa diganti menjadi ditulis halaman. Yang off-nya juga bisa diganti menjadi dari. Berarti halaman 1 dari 4. Nah, ini halaman 1, halaman 2 dari 4, halaman 3, halaman 4 dari 4. Ya, jadi itu untuk memberikan penomoran halaman. Nah, bagaimana cara menghapus daripada penomoran halaman? Ya, kita pilih kembali menu insert, kemudian di page number ada remove number. Nah, berarti nomornya hilang. Kemudian selanjutnya kita menyisipkan lagi halaman. Coba kita menyisipkan halaman, insert, kemudian page number, kemudian di bawah kita gunakan ini. Pilih ini. Berarti halamannya di awal. Nah, sekarang selanjutnya yang ini I1, ini 1 kita mau ganti menjadi angka Romawi kecil. Bagaimana caranya? Sama, letakkan kursornya di sini. Ya, di halaman ini 1, kemudian diklik di putarnya, kemudian pilih menu insert, kemudian pilih page number, pilih format page number. Ya. Sekarang tentukan number format. Ya, jadi di sini kita gunakan adalah I. Kemudian kalau kita gunakan continue berarti melanjutkan. Berarti kita start at, berarti bisa startnya sesuai dengan kita mau startnya dari 1 kah atau 2. Ya, contoh umpamanya kita dari I1 baru oke. Maka halaman yang tadi ini itu sudah berubah menjadi I1, ini I1, I2, nah, di sini 3 dan selanjutnya. Nah, supaya ini karena ini sectionnya berbeda, berarti bisa kita atur. Ya, berarti letakkan kursornya ini, baru pilih lagi insert, kemudian page number. Kemudian pilih di sini kita mau melanjutkan pemanya ini adalah tertulis I2. Berarti kita tentukan dulu jenisnya yang sebelumnya apa. Kalau dia penomoran berarti nomor. Kalau dia angka Romawi berarti angka Romawi. Baru di sini kita klik continue. Maka halaman yang kedua akan berubah menjadi halaman halaman I3. Kemudian selanjutnya ini halaman 3 kita akan berubah menjadi halaman 1. Berarti dia akan tertulis halaman 1, page number, kemudian page number lagi ini. Kemudian selanjutnya pilih dulu angka ya.
baru kita start add. Ya, startnya di nomor keberapa? 1, berarti kita tekan 1 ini. Klik OK. Maka yang tadi ini I2, kemudian ini adalah 1. Oke. Oke, melanjutkan I2. Sama. Oke, kita lanjut lagi di sini halaman 2. Nah, halaman 3 ini kita mau halaman 2 ini kita mau rubah menjadi ini kan tadi I2, kemudian ini kita rubah menjadi I3. Jadi letakkan kursornya di sini, kemudian Anda pilih menu insert, kemudian pilih page number, kemudian pilih tadi page format number, kemudian di sini adalah pilih angka Romawi karena kita mau lanjutkan angka Romawi, kemudian kita klik continue. Maka halaman yang tadi 2 ini akan melanjutkan di halaman 3. Oke. Oke, demikianlah untuk cara mengurutkan atau memformat daripada membuat halaman baru, ya, mengatur halaman dokumen dengan berbeda orientasi, berbeda memberikan penomoran halaman berbeda seperti tadi. Saya kira sudah jelas. Oke. Nah, sekarang terakhir tentang ini pengaturan urutan penomoran halaman saya sudah jelaskan. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat penomoran halaman berbeda? Ya, seperti di Microsoft Word. Nah, sekarang coba kita cari dulu file yang berupa ini. Coba ada mungkin di flash disk. Coba cari. Oh, ini ada mana tadi? Nah, ini contoh makalah. Ini ada contoh makalah. Jadi kita atur semua marginnya dulu. Ini sudah dirubah marginnya. Tinggal halamannya belum ada. Nah, sekarang kalau biasa sampul ini itu tidak ada nomornya, ya, tidak ada nomornya. Nah, kemudian kata pengantar ini biasanya itu ada menggunakan angka Romawi I2, kemudian daftar isi dan selanjutnya dan seterusnya itu menggunakan. Kemudian di bab 1 biasanya cara penulisannya bab 1 itu penomorannya biasanya tidak ada. Nah, kemudian atau ada di bawah ditulis, ya, penomorannya ada di bawah. Kemudian di halaman berikutnya itu bagian atas, ya. Oke. Jadi bagian atas, begitu pula dengan bab 2, halamannya ada di bagian bawah, kemudian selanjutnya halaman berikutnya itu bagian atas lagi. Ya, di bagian atas lagi. Nah, kemudian begitu pula dengan bab per bab, berarti biasanya halamannya di bawah, kemudian di sini dia sebelah kanan. Sedangkan perpustakaan tetap di bawah, tetapi dia berupa angka, bukan lagi angka Romawi. Bagaimana caranya untuk membuat halaman? Contoh seperti ini.
Contoh kita buat halaman lah. Kita masukkan insert, kemudian back ini kita gunakan bawa. Nah, kemudian pilih ini. Semuanya ini halaman itu langsung ada di bawah bagian ke tengah. Nah, intinya bagaimana caranya ini halaman tidak ada di sini. Ya, oke, kita bisa atur sendiri. Nah, jadi itulah memberikan penomoran halaman berbeda. Iya. Nah, bagaimana tekniknya? Ingat bahwa semuanya yang di sini dulu harus kita section dulu. Berarti kita hapus halamannya insert, kemudian page number, remove page. Nah, bagaimana tekniknya adalah coba kita klik 2 kali sini. Maka di sini belum ada section. Berarti belum ada sectionnya di sini. Oke. Berarti halaman ini kita harus rubah dulu sectionnya. Berarti letakkan kursornya jadi kata pengantar berarti satu section. Ya, kata pengantar dengan daftar isi kan sama posisinya berarti halaman sampul satu section. Berarti kita kata pengantar dengan daftar isi kan sama section berarti 2 section. Bab 1 berarti section 3. Halaman ini berarti bab 2 berarti beda lagi sectionnya berarti section 4. Kemudian di sini bab 3 berarti section 5, ini berarti section 6. Oke, berarti harus kita dulu bagi-bagi atau kita membuat section per section halaman. Caranya kita letakkan kursor Anda di sini halaman kedua, kemudian pilih backlight, kemudian break, kemudian pilih next page. Nah, coba klik 2 kali sini. Nah, ini sudah ada sectionnya. Nah, ini section 1, section 2. Halaman berikutnya ini masih baru hanya 2 halaman. Nah, disinilah tekniknya untuk supaya antara halaman 1 dengan halaman berikutnya tidak sama cara penempatan atau pemberian penomoran halaman. Yang ini harus ini coba lihat ada same as previous berarti sama bentuk daripada dari halaman sebelumnya. Nah, kita harus nonaktifkan ini same as previous-nya dengan cara yang di sini ada link previous, Anda klik hilangkan, ya sehingga same as-nya tadi hilang, tinggal ada same as previous-nya di bawah belum hilang, berarti hilangkan juga bagaimana caranya. Kita pilih menu desain, kemudian pilih ini, go to footer, kemudian klik link to previous. Maka di sini hilang semua. Oke. Nah, sekarang kata pengantar dengan daftar isi sama section. Nah, sekarang selanjutnya kita akan section bab 1 ini tidak section 1 harus kita membedakan section berikutnya, section sebelumnya. Berarti kita harus buat section baru lagi. Berarti pilih backlight, break, kemudian next page. Nah, coba kita klik. Ini sudah section 3, sedangkan section ini section kata pengantar dengan daftar isi adalah berada di section kedua. Nah, sekarang jadi ini bab 1. Kemudian kita nonaktifkan dulu ini. Ya, berarti same as. Nah,
bab 1 berbeda nanti di halaman berikutnya. Berarti kita aktifkan different. Ya, klik different. Kemudian yang tadi same as previousnya nonaktifkan. Klik. Ya. Go to link previous. Oke. Klik sembarang tempat. Berarti bab 1 sudah kita rubah. Nah, kita pindah lagi insert kita membuat section baru untuk halaman berikutnya. Berarti pilih menu backlight lagi, kemudian break next page. Coba klik 2 kali headernya, maka ini tadi section bab 1 dia berada di section 3. Ini bab 2 adalah section 4. Nah, pertanyaannya, apakah format daripada bab 1 atau halaman bab 1 dengan bab 2 sama bentuknya? Berarti tidak usah Anda klik atau hilangkan same as previousnya. Berarti biarkan saja ini. Oke. Berarti sudah selesai bab 2. Nah, sekarang klik lagi bab 3. Nah, buat lagi backlight, kemudian pilih break next page. Nah, klik 2 kali sini. Nah, berarti bab 3 bab 3 ini sudah berubah sectionnya menjadi section berapa ini? Section tadi klik 2 kali. Section 3. Bab 3 section 4. Oke. Berarti bab 3 mengikuti format daripada bab 2. Berarti SMS-nya tetap tidak usah dihilangkan. Oke. Sekarang yang terakhir, klik lembaran tempat. Berarti kita buat section lagi yang di daftar perpustakaan. Berarti pilih backlight, kemudian break, kemudian next page. Kemudian klik 2 kali ini. Nah, ini tadi daftar pustaka sudah berubah section. Ya, jadi section 6, section 5 ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah daftar pustaka mengikuti bentuk penomoran daripada bab 3 atau sebelumnya? Ya, jawabannya tidak. Berarti harus hilangkan different-nya, kemudian pilih link to previous-nya hilangkan, go to link previous. Nah, oke. Setelah itu Anda close atau klik 2 kali. Nah, tinggal Anda memberikan penomoran. Jadi, letakkan kursor Anda di halaman 2, kemudian klik menu insert, kemudian page number, kemudian pilih, biasanya kan kata pengantar itu adalah bagian bawah, berarti kita pilih bottom dan posisinya adalah tengah. Nah, oke. Berarti halaman di sampulnya ini tidak ada halaman. Berarti tidak mengikuti bentuk daripada kata pengantar sehingga dia kosong. Nah, kenapa ini halaman daftar isi? Karena sama bentuknya. Pasti di bab 3 tidak ada halamannya. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah daripada ini? Coba kita lihat dulu perbesar halaman berapa dia. Oh, halaman 2. Karena ini terhitung menjadi halaman 1 sampul, hanya tidak ada penomorannya. Nah, bagaimana cara mengaturnya ini? Berarti kita kembali insert supaya dia I1 ya, I2 ya. Nah, berarti insert, kemudian page number, kemudian pilih format page number. Nah, ini kita rubah, tentukan formatnya adalah berbentuk I1, I2. Kemudian
Di sini kita pilih start at. Ya, startnya adalah I2. Langsung di OK. Nah, berarti kata pengantar akan berubah menjadi I2, kemudian daftar isi berubah menjadi I3. Nah, kemudian selanjutnya kita klik lagi di aktifkan di kursor Anda di halaman 3. Kita pilih menu insert, kemudian pack number. Ya, insert pack number, kemudian pilih posisi halamannya kan di bawah, berarti bottom, kemudian bawah. Nah, ini dia berlanjut daripada halaman ini. Oke, halaman 4. Bagaimana cara merubahnya? Berarti kita pilih menu insert, kemudian pack number, kemudian ini format pack number, pilih nomor, kemudian start at. Ya, berarti yang 4 ini akan berubah menjadi 1. Oke. Iya. Jadi bab 1 dia sudah berubah ini 3, ini halaman 1, pasti di sini belum ada. Oh, halaman 2. Oh, berarti kita gunakan ini yang salah, ada tadi salah yang ini coba ini coba lagi. Kenapa ikut? Klik 2 kali. Section 3 dia different. Oh, T. Oke. Oh, mati juga. Coba aktifkan halaman 2. Kenapa seperti ini? Nah, sekarang selanjutnya kita gunakan section berikutnya. Coba lihat. Osam Esprius. Berarti di sini yang tadi harus dihilangkan lin. Ya, go to previousnya lin. Ya. Oke. Nah, sekarang halaman 1. Nah, sekarang selanjutnya ini kita aktifkan di halaman 2, kemudian pilih menu insert, kemudian pack number, kemudian halamannya bagian atas ya, berarti ini sebelah kanan. Berarti 2. Melanjutkan daripada bab 1, 2, coba di bawah tidak ada. Nah, sekarang bab 3 pasti ada di bawah 3, 4. Kemudian di bawah pasti 5. Kemudian di sini belum ada di bawah. Nah, oke. Berarti tinggal ini 6. Berarti kita lanjutkan lagi di halaman 6. Halaman 6. Berarti kita pilih insert pack number bottom ke bawah. Nah, ini langsung lanjut. Oke, seperti itulah untuk mengatur daripada mengatur penomoran halaman berbeda. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, ini sudah berbeda. Nah, halaman 1, bab 1 di bawah, yang berikutnya di atas. Ini bab 2 di bawah, kemudian di sini dia di atas kanan lagi. Ini di bawah tengah, ini di bawah tengah. Nah. Oke, jadi itulah cara mengatur memberikan penomoran halaman berbeda. Oke, demikianlah pertemuan hari ini, materi pertemuan hari ini tentang pengaturan halaman
pengaturan margin, pengaturan orientasi, pengaturan halaman berbeda, pengaturan memberi atau mengatur halaman dan membuat margin, header dan footer. Oke, demikianlah materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.